Halo teman-teman semua. Halo, hai. Selamat pagi, siang maupun malam ya. Ya, siap. Jadi dalam sore kali ini saya mengajak teman-teman dari kelas KGA. Tujuannya untuk sharing-sharing sama apa namanya? Sharing-sharing berbagi informasi perihal perkuliahan. Jadi sebelum kita menuju topik pembahasan, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari saya Vino Septian, presensi 12. Itu selanjutnya Mungkin saya Faiz Dio Andrian, di kelas biasa dipanggil Faiz, absen 10. Kalau saya Atta Septian Fadil Hiraldo, bisa dipanggil Atta. Kalau biasa yang di kelas itu suka tiduran, ya. Ngantuan. Maaf ya. Nah itu nih yang terakhir ada siapa itu? Kayaknya lagi lesu-lesu banget ini. Gimana Mas Bayu? Kalau saya perkenalkan Aditya Pribastia, biasa dipanggil Bayu di kelas. Ya tergokil lah. Tergokil. Biasa. Siap. Lakonnya KGA ya. Jadi langsung saja ke topik pembahasan. Saya mau tahu nih, pengen tahu apa sih alasan kalian masuk ke dunia perkuliahan? Kenapa nggak kerja? Mungkin ada alasan sendiri ya, mungkin alasan dari orang tua atau motivasi dari teman atau saudara. Boleh sini di sharing-sharing buat teman-teman sekalian yang nonton pada tahu. Silakan Dari Mas Bayu ya. Mas Bayu dulu, silakan. Ya banyak ya bertanya-tanya kenapa sih nggak kerja kalau lulusan SMK gitu ya. Dari saya pribadi, saya melanjutkan di perkuliahan dengan alasan tersendiri, karena di dalam diri saya berniat untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya setelah lulus SMK, dan itu tidak ada unsur dari dorongan orang tua maupun pihak lain. Jadi Mas Bayu mau belajar lebih nih tentang Memperdalam ilmu lah. memperdalam ilmu. Sebelumnya Mas Bayu SMK jurusan apa? Saya SMK jurusan DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Oh, jadi berkaitan dengan berhubungan sama bangunan. jurusan kuliah saat ini ya, Mas Bayu. Setelah itu Mas Atta silakan. Tidak kalah jauh ya sama informasi yang Bayu dapatkan ya. Saya melanjutkan perkuliahan ini di khususnya jurusan Teknik Sipil, prodi konstruksi gedung ini karena ingin memperdalam ilmu juga. Jadi sama kayak Mas Bayu. Kalau Mas Atta sebelumnya dari SMA ya. Ya, Jadi SMA lebih tepatnya jurusan IPA. jurusan IPA. Iya. Setelah itu Mas Faiz. Kalau saya ini kayaknya panjang banget ini. Wah, kayaknya asik itu. Kayaknya asik itu dibahas. Rumit. Ini kalau mau di makan-makan silakan. Siap. Jadi gimana Mas Faiz? Jadi gini Mas Adit, kalau saya itu dari awal tuh emang belum ada niatan untuk kerja, karena kan emang basic saya lulusan SMA. SMA emang dididik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, karena belum punya skill seperti SMK. Iya. Jadi awalnya itu sebenarnya nggak ada niatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, tapi ingin lebih fokus ke kedinasan terlebih dahulu. Dan kebetulan tahun kemarin saya lulus tahun 2021, kebetulan saya gap year nih, masuk ke Polines. Oh, lulusan pandemi ini ya? Iya, lulusan pandemi. Lulusan pandemi. Oke. Tahun kemarin lulus 2021 itu nggak apa namanya, nggak ada kayak apa ya niatan untuk masuk ke PTN sebenarnya. Emang fokusnya ke kedinasan, dan kebetulan tahun kemarin daftar kedinasan di bidang penerbangan, tapi ya belum rezekinya Mas Afin. Jadi apa katanya anak sekarang tuh apa? Nice try. Ente teman-teman. Enggak. Ya, terus kemudian setelah itu saya ini apa namanya kayak mencoba untuk ikut les untuk persiapan SBMPTN kayak gitu, untuk Jadi lebih semangat pantang ya, menyerah. jadi kayak lebih ke, jadi setelah apa namanya gagal itu kayak mikir apa kuliah aja gitu, nggak usah lanjut ke kedinasan lagi gitu. Akhirnya ya udah memutuskan untuk kuliah dan mempersiapkan dengan ikut les itu SBMPTN, dan alhamdulillah masuk ke Polines emang atas keinginan sendiri, bukan ya adalah informasi dari saudara kalau jurusan di apa namanya teknik sipil di Polines itu bagus gitu-gitu, dan kebetulan saya kan juga senang nih sama
yang berhubungan dengan bangunan. Kenapa Jadi, Mas? kalau apa lihat bangunan tuh kayak rasanya tuh pengen tahu gimana caranya, Penasaran sih. penasaran ya. Jadi kayak bangunan itu kok bisa berdiri tuh gimana caranya gitu. Jadi Iya, atas iya. dasar itu gitu saya masuk ke jurusan ini gitu. Jadi pengen tahu lebih lagi gitu tentang apa sih itu teknik sipil gitu. Ya gitu sih Mas Abed. Baik, sebelumnya saya Apa? potong Mas Hafiz. Dari segi Mas Hafiz kan juga basicnya SMK ya, Nah, sama iya kayak nih, saya. iya. Alasan mengapa Mas Hafiz milih melanjutkan dan kenapa tidak kerja aja gitu? Iya. Kan saya sudah menyatakan alasan ya. Sekarang Mas Hafiz lah. Jadi Sharing-sharing. saya mau sharing. Sebelumnya saya juga lulusan dari SMK Negeri 4 Semarang dan jurusan bangunan. Jadi menjawab pertanyaannya Mas Bayu, kenapa saya memilih kuliah daripada kerja? Karena biasanya kan SMK itu kerja. Iya, benar. Jadi yang pertama itu saya termotivasi dari kakak saya, karena kakak saya tuh jurusan teknik sipil juga dan kuliah, dan saya lihat kalau di dunia pekerjaan itu apa namanya? Apa itu? Apa ini? Istilahnya persaingan lah. Ya persaingan antara Semakin mahasiswa sama lulusan SMK itu sangat berpengaruh. Ya, apalagi yang misalnya kayak udah punya pengalaman. Sudah punya kayak pengalaman ya. Jadi saya pribadi di lulusan SMK ini ngerasa kayaknya aku masih ingin belajar lagi tentang dunia teknik sipil. Yang pertama itu, yang kedua kenapa saya kuliah, karena saya gimana ya, bilangnya itu kayak mantep kuliah karena milih Polines. Jadi saya dapat info dari teman-teman kalau Polines itu yang apa, jurusan teknik sipil akreditasinya A. Iya, Ya, jadi terus dapat informasi dari teman-teman juga kalau dari Polines itu gampang cari kerjaan. Jadi itu membuat saya mantap gitu. Iya, iya, iya. Jadi termasuk universitas impian gitu ya. Impian, Polines Jaya. Polines Jaya. Cukup saya cukup sharing-sharingnya. Setelah itu saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Saya mau ingin tanya nih sama teman-teman semua. Kan kalian sudah masuk kuliah selama berapa minggu? 13 minggu. 13 minggu. Sekitar 13 minggu. Oh, cukup lama ya teman-teman. Jadi apa sih yang kalian rasakan, mungkin keluh kesah atau apa ya, kesan-kesan yang selama kuliah ini. selama kuliah bisa diceritakan mungkin dari Mas Bayu. Baik, dari saya dulu ya. Iya. Untuk keluh kesahnya karena saya dari SMK ya basicnya, dan politeknik ini dominan istilahnya Praktek. banyak prakteknya ya, Prakteknya. teori ya. Oke. Saya kalau untuk keluh kesahnya ya sama seperti SMK ya. Jadi mirip-mirip sama SMK Iya. nih. Jadinya ya sudah kayak terbiasa gitu. Oh, Iya, sama terbiasa apalagi sama praktek-praktek, Ya, kan udah tugas-tugas. sering di SMK kan kayak mengulangi ya. Nah, betul. Tapi Tapi kalau ini Mas Bayu, kan Mas Bayu kebetulan bukan asli Semarang kan Mas Bayu. Oh, iya. Nah, itu apa ada kayak kendala nih atau ada hambatan apa gitu yang membuat Mas Bayu kayak kurang cocok dengan lingkungan baru, karena kan Mas Bayu berasal dari luar Semarang Oh, gitu. iya. Adaptasinya mungkin Iya. mungkin dari adaptasi bahasa, adaptasi kebiasaan. Iya, gini ya, kita kan dari berbagai daerah, kita ya harus bisa menyesuaikan lah Iya. dengan adaptasi dengan yang baru, teman baru, lingkungan maupun kondisi di kampus atau gimana gitu. Ya saya bawa enjoy aja gitu. Enjoy aja ya, Iya. kumpul teman-teman baru Iya. gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Bayu kos atau ikut sama saudara? Kalau saya di Semarang ya, kebetulan kos. Kos. Ya. Jadi intinya Mas Bayu orangnya humble gitu ya. Humble dong, pasti. Paling gokil. Gokil KBA ya. Nah itu silakan Mas Atta, boleh ceritain. Oh, kalau kayak saya itu kalau kesah saya selama di Polines ya capek sih. Capek. Capeknya kenapa nih? Senang. Campur aduk ya? Campur Campur aduk ya gitu. makanya. Kalau capeknya itu saya rasain karena
tugasnya banyak lah, ada ujian mendadak kayak semisal kemarin PP itu kan mendadak juga itu kan persiapan pengukuran dan pemetaan. Terus juga sama kalau senangnya itu saya berkumpul sama teman-teman kayak Mas Faiz, Mas Bayu, Mas Hafid itu juga suka kayak teman-teman KGA juga. Kalau rasanya ada suka bercanda ya, kayak kebetulan asik banget kelasnya. Itu kelasnya suka bercanda. KGA, soy. Jadi intinya gitulah. Jadi ada capeknya, ada senangnya karena lingkungan kelasnya asik-asik semua. Nah itu Mas Faiz boleh diceritain gimana kalau dari aku pribadi sih kesahnya apa ya, mungkin kebetulan kan saya juga dari SMA ya Mas Habib. Kemudian masuk ke teknik itu sangat 180 derajat beda banget kan pasti kan, karena di SMA basicnya kan teori. Kemudian di teknik praktek, apalagi emang nggak ada basic di khususnya teknik sipil kan, jadi kayak ya pertama awal kuliah sih sempat kaget sama belum adaptasi nih sama lingkungan. Iya benar-benar. Jadi kayak kaget sama prakteknya, berat kan, terus belum pernah megang alat-alat baru ini, alat-alat yang mungkin berhubungan dengan teknik sipil. Terus kalau dari segi apa ya, lingkungan ya, kalau dari segi lingkungan sih asik, enjoy. Asiknya mungkin lingkungan kampus kah atau ya lingkungan kelas ya, lingkungan kampus asik, enjoy, asik banget. Polines asik, lingkungan kelasnya juga asik. Soy. Jadi kita semua sudah sharing tentang keluh kesah setelah mulai dari alasan masuk ke Polines sama keluh kesahnya setelah mengikuti ya selama 13 minggu berkuliah di Polines. Mungkin sekian dari kami. Cukup? Apa ada yang disampaikan lagi Mas Abad? Mungkin aku mau ngasih satu pertanyaan lagi. Apa ini? Ke Mas Hafid nih. Oh iya, sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Mas Faiz. Kalau Mas Hafid sendiri nih gimana nih? Kayak misal 13 minggu kuliah nih udah berjalan kan? Kalau kesahnya gimana nih Mas Hafid? Kalau saya pribadi lebih utama mending apa ya, tetap memanajemen waktu dengan baik, karena jam waktu kuliah di Polines itu kan pukul 7 sampai pukul 2 ya, sedangkan sebelumnya saya juga berjualan dagang sama ikut om saya. Jadi pengusaha ya bisnis kecil-kecilan lah ya. Nah itu kan jualannya pukul 4 sore lah ya. Jadi saya pinter-pinter waktu. Jadi pukul 3 saya sudah harus sampai di rumah biar nanti jualannya tidak keteteran. Saya di dunia perkuliahan ini lebih bisa ngatur waktu sih, sama kalau lingkungan kelasnya sih asik-asik sih. Asik pasti. Karena emang dari segi bercandanya, berbicaranya tuh sefrekuensi lah. Benar. KGA. Soy. Ya intinya ya ada sedihnya juga, ada capeknya juga, karena kan kuliah kan beda sama SMA ya, karena mungkin dari tugasnya, mata kuliahnya, setelah itu cara pembelajarannya perlu adaptasi lagi lah. Tapi secara garis besar asik sih kuliah di Polines. Ada senengnya juga, ada capeknya juga sih. Tapi ya enak. Gini Mas Abid, gini. Banyak ya aku dengar banyak yang ngeluh, maksudnya akhir-akhir ini gitu ya, ada yang ngeluh karena tugas banyak, karena nggak bisa mengatur waktu tidur atau sering begadang lah. Ya menurut pandangan Mas Habib gimana? Maksudnya solusi untuk mengatasi itu supaya mahasiswa ini bisa mengatur waktu istirahat maupun waktu mengerjakan tugas gitu. Menurut Mas Habib sendiri? Ya mungkin dari SMA itu nggak sepadat di kuliah, jadi mungkin tugas-tugasnya SMA itu nggak sebanyak dan nggak seperti kuliah. Jadi mungkin mahasiswa baru merasa kaget, belum adaptasi. Ya yang kedua itu solusinya
Ya itu tadi, mahasiswa harus pintar-pintar memanajemen waktu. Iya, benar. Jadi tahu mana waktunya kuliah, tahu mana waktunya istirahat, belajar, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Yeah. Jadi nggak melulu main, Iya. bermalas-malasan. Ya boleh, cuman ada batasannya. Benar. Kembali lagi kan kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab Ya, untuk iya. mengerjakan tugas-tugas Iya, dari iya. kampus. Oke, Dan baik. mungkin apa ya, ada pesan nggak ya dari teman-teman? Mungkin kalau aku sih ada pesan nih buat teman-teman semua nih, khususnya ya kelas ya, teman kelas. Teman kelas. Untuk teman-teman semua tetap semangat kuliahnya, karena ini baru awal banget nih, baru awal banget kita kuliah, dan ya anggap aja ini sebagai proses untuk tujuan kalian, untuk menuju ke apa impian kalian gitu. Jadi kayak nikmatin aja bareng-bareng sama teman kelas, kan asik-asik toh, asik-asik ya. kakek asoy. Asoy. Jadi kalau stres lah, mungkin apalah, ya udah canda aja sama teman-teman ya, mengalir itu. Intinya tetap semangat buat kuliahnya. Ingat, kalian kuliah untuk mencapai tujuan dan impian kalian. Jadi jangan pernah nyerah pokoknya. Tetap semangat Semangat. gapai impian. Ya. Untuk Mas Hatta, kalau ada pesan yang disampaikan? Ya intinya udah disampaikan sama Mas Ais tadi sih, tetap semangat aja, Semangat. jangan putus asa. Kalau udah kuliah di Polines itu intinya mengalir lah. Mengalir. Jadi- Apa yang dimulai harus kita selesaikan. Nah itu benar. Betul. Mas Ya. Bayu sendiri? Untuk saya ya, pesan untuk teman-teman, kita istilahnya masuk bareng, keluar juga harus bareng gitu. Ya. Solid, Solid. Dalam arti kita di lingkup kelas bukan hanya sekedar lingkup kelas, kita di lingkup kelas istilahnya sudah di lingkup keluarga. Jadi sekecil apapun masalah, kalau bisa diungkapkan lah, kalau bisa disurahkan ke Selesaikan. teman Bisa kelas, bisa keluargaan. ya, jangan dibikin stres sendiri gitu. Quotes of the day. Mas Bayu. Mas Bayu. Mungkin kalau dari saya, semoga teman-teman kelas semua tetap kuat sampai tamat. Wih, semoga kuat sampai tamat. Dan cukup, mungkin Cukup sih, sekian Pak. video dari kami. Kami ucapkan terima kasih Terima telah kasih menonton video ini. teman-teman. Sekian, dadah.